Tuhan yang terkasih, ketika aku bangun pagi ini, walau ada kekhawatiran di hidupku, tapi aku tetap bersyukur padamu karena nafas kehidupan masih Tuhan berikan padaku. Mungkin masalahku masih tetap membuat gentar hidup, tapi aku mau tetap bersyukur karena kasih-Mu lebih dari semua masalahku. Mungkin sakit penyakitku tak kunjung dapat disembuhkan, tapi aku percaya bahwa Engkau adalah tabib dan dokter di atas segalanya, yang dapat menjamah dan menyembuhkan aku lewat kuasa bilur-bilur-Mu. Dan bila kesedihan masih tetap aku rasakan saat ini, ingatkan aku ya Tuhan, Tuhanku, bahwa kekuatan serta penghiburan sejati hanya ada di dalam-Mu. Maka aku mau berkata kepada diriku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Selamat pagi Tuhan, aku berdoa dan bersyukur di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, yakni Yesus Tuhan dan Juru Selamatku yang terhormat dan berkuasa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul menyanyikan harapan di tengah kekacauan. Menyanyikan harapan di tengah kekacauan. Menyanyikan harapan di tengah kekacauan. Dari kebenaran firman Tuhan, Mazmur 12 ayat 1 sampai ayat 8. Saya membacakannya. Mazmur 12 ayat 1 sampai ayat 8.
Demikianlah firman Tuhan, Mazmur 12 ayat 1-8. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku mencari keselamatan kepada orang yang menguatkannya, kepada orang yang menghauskannya. Aku mencari keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali diumumkan dalam dapur pelaburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan di mana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8. Judul pengajaran firman Tuhan hari ini, menyanyikan harapan di tengah kekacauan. Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8 merupakan doa Daud yang memohon pertolongan Tuhan di tengah kekacauan dan kejahatan. Khotbah atau renungan ini akan membahas bagaimana kita dapat menyanyikan harapan di tengah kesulitan hidup kita. Oleh karena itu, bertelian dengan judul menyanyikan harapan di tengah kekacauan yang terambil dari Mazmur 12 ayat 1 sampai 8, mari kita simak. Ada 4 kebenaran penting yang perlu kita simak dan kita renungkan. Yang pertama, kekacauan dan kehampaan. Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Kekacauan dan kehampaan. Kekurangan orang-orang yang setia dan jujur. Kekacauan dan kehampaan, di mana kekurangan orang-orang yang setia dan jujur. Orang yang setia kepada Tuhan, orang yang jujur kepada Tuhan, dan hidup setia dan jujur kepada Tuhan, setia kepada bangsa dan negara, setia kepada Tuhan, setia kepada ibadah, setia kepada suami, setia kepada istri, telah berkurang. Dan jujur di hadapan Allah, jujur di hadapan manusia, jujur di tengah-tengah keluarga telah berkurang. Kekacauan dan kehampaan terjadi. Meningkatnya kejahatan dan penipuan. Kejahatan merajalela, pembunuhan, korupsi, penipuan, penindasan. Meningkat akhir-akhir ini
dalam dunia kita ini. Kejahatan di mana-mana. Rumah-rumah tahanan, penjara dipenuhi dengan orang-orang jahat dan penipu, orang yang menipu. Berkurangnya, meningkatnya para pemimpin yang menipu, yang melakukan kejahatan, yang korupsi. Kekacauan dan kehampaan terjadi dalam dunia ini. Yang kedua, panggilan untuk menyanyikan harapan. Mazmur 12 ayat 3 sampai ayat 4. Mengharapkan pertolongan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, walaupun sudah berkurangnya kehilangan orang-orang yang setia dan jujur, meningkatnya kejahatan dan penipuan, tetapi kita dipanggil untuk menyanyikan harapan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Kita tetap masih punya Tuhan dan mengharapkan pertolongannya untuk menolong kita di tengah-tengah angkatan yang jahat, yang penuh dengan kekacauan dan kehampaan, yang kehilangan orang yang setia dan orang yang jujur. Meningkatnya kejahatan dan penipuan ini, kita dipanggil untuk menyanyikan harapan kepada Tuhan, mohon mengharapkan pertolongan Tuhan, menyanyikan pujian di tengah kesulitan. Itu penting. Apapun terjadi, apa kesulitan Anda, apa kesulitan saya, apa kesulitan kita semua, mari kita tetap mengharapkan pertolongan Tuhan, menyanyikan pujian di tengah kesulitan. Puji Tuhan tetap, puji, hai jiwaku, pujilah Tuhan, jangan melupakan kebaikannya. Hai jiwa kita masing-masing, pujilah Tuhan, jangan lupakan kebaikannya. Di tengah kesulitan apapun, tetap memuji Tuhan. Tuhan itu baik, mohon pertolongannya, nyanyikan pujian kepadanya dan mohon pertolongannya. Pasti di tengah kesulitan apapun, kebutuhan apapun, Tuhan akan tolong, memberikan jalan keluar dan kelepasan kepada kita. Percaya kepadanya. Jangan bimbang, jangan ragu. Yang ketiga, janji Tuhan. Mazmur 12 ayat 5 sampai ayat 7. Tuhan mendengar jeritan orang yang tertindas. Tuhan melindungi orang-orang yang setia. Itu janji Tuhan. Dia melindungi orang yang tertindas. Jeritan orang yang tertindas. Oleh karena itu, jika engkau sedang tertindas, engkau kena kehilangan orang-orang jujur, orang-orang setia, orang mungkin di sekitarmu, suami atau istri tidak setia, tidak jujur, atau suami menyakiti engkau, istri menyakiti engkau, keluarga menyakiti engkau, teman-teman menyakiti engkau, orang-orang meninggalkan engkau. Engkau jangan takut. Janji Tuhan. Tuhan mendengar jeritan orang yang tertindas. Tuhan akan melindungi orang-orang yang setia. Percaya tetap kepadamu, apapun terjadi, jika engkau tetap setia dan jujur di hadapan Tuhan, Tuhan akan melindungi engkau. Itulah janji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Jangan beranjak dari iman kepadanya. Tetap percaya, berimanlah kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, berikan jalan keluar. Walaupun kita sedang mengalami tekanan apapun, baik tekanan, masalah dan problema, kesulitan hidup, atau kebutuhan, baik makan dan minum, atau hal-hal yang dibutuhkan hari lepas hari, atau mungkin tekanan dalam sakit penyakit, tetap percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan mendengar jeritan orang yang tertindas. Tuhan melindungi orang-orang yang tetap setia dan jujur. Yang keempat, kesimpulan dan pengharapan. Mazmur 12 ayat 8. Kekacauan tidak akan bertahan selamanya. Itu tidak kekal. Dia itu hanya sementara. Walaupun ada kekacauan, tidak akan bertahan selamanya. Tuhan akan memulihkan keadilan. Tuhan akan memberikan pemulihan
dan keadilan kepada kita. Oleh karena itu, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, tetap minta pertolongan Tuhan, tetap menyanyikan pujian kepada Tuhan, dan hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Percaya saja, Tuhan sanggup menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aplikasi 1. Mengakui kekacauan di sekitar kita. Memang ada kekacauan di sekitar kita, baik dalam rumah tangga, dalam lingkungan, dalam tempat pekerjaan, dalam lingkungan di mana pun kita berada. Tentu ada kekacauan di sekitar kita. 2. Menyanyikan harapan dan pujian di tengah kesulitan. 3. Membangun kepercayaan pada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan iya dan amin, bahwa Dia akan melindungi, memberikan pertolongan kepada kita semua. Yang keempat, menjadi saksi kebenaran dan keadilan. Yang kelima, mendoakan orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu kita melihat dapat disimpulkan Mazmur 12 ayat 1-8 ini mengajarkan kita untuk menyanyikan harapan di tengah kekacauan dan kejahatan. Kita harus mengakui kekacauan, menyanyikan pujian, dan membangun kepercayaan pada janji Tuhan. Sebagai pertanyaan refleksi, apakah Anda pernah merasakan kehilangan harapan? Sebagai manusia, semua kita pasti pernah merasa kehilangan harapan. Tapi tetap kita harus percaya, berharap kepada Tuhan untuk menolong kita. Bagaimanakah Anda menyanyikan harapan di tengah kesulitan? Kita harus berkata kepada jiwa kita, hai jiwaku, pujilah Tuhan dan berharaplah kepada Dia. Jangan melupakan kebaikannya. Tuhan itu baik adanya. Yang ketiga, apakah Anda mempercayai janji Tuhan? Iya, kita tetap harus mempercayai janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang keempat, bagaimana Anda membantu orang-orang yang tertindas? Iya, kita bisa mendoakan mereka, datang memberikan kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan, dan menolong mereka dengan apa yang kita miliki. Kalau kita sanggup menolong, kita harus menolong. Kita harus membantu orang lain, baik membantu orang yang kesulitan, yang membutuhkan sesuatu, yang sakit. Kita doakan, kita berikan sesuatu yang dibutuhkan. Apa yang dapat kita lakukan untuk menolong? Marilah kita menolong orang lain yang membutuhkan. Ada beberapa sikap kritis dan praktis menyanyikan pengharapan di tengah kekacauan. Sikap kritis. 1. Mengakui kekacauan dan kesulitan dengan jujur. 2. Menganalisis penyebab kekacauan dan mencari solusi. 3. Mengidentifikasi sumber pengharapan, yaitu Tuhan dan firman Tuhan,
atau komunitas orang-orang percaya kepada Tuhan. 4. Menghindari fatalisme dan putus asa. Itu semua bukan karena nasib, tapi Tuhan sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, datang berharap kepada Tuhan. 5. Membangun kesadaran atau kekuatan akan kekuatan dan kelemahan kita, kelemahan diri kita. Sikap praktis. 1. Berdoa dan mencari pertolongan Tuhan. Mazmur 12 ayat 1-2. 2. Menyanyikan pujian dan pengharapan. Mazmur 12 ayat 5-7. 3. Membangun komunitas dukungan. Ibrani 10 ayat 24-25. 4. Mencari bimbingan rohani dari mentor atau konselor. 5. Mengembangkan kesabaran dan ketabahan. Yakobus 12 ayat 4. Tindakan nyata. Membuat jurnal refleksi untuk memantau pertumbuhan spiritual kita. 2. Mengikuti kegiatan ibadah dan persekutuan doa pagi seperti doa di persekutuan doa sinar kemuliaan. 3. Membantu orang lain yang tertindas atau sakit penyakit. 4. Menggunakan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. 5. Membangun rencana hidup jangka panjang. Biar kebenaran firman Tuhan ini dan sikap kritis serta praktis memberikan wawasan wejangan kepada kita lebih hidup beriman kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, hari ini terima kasih Tuhan mengajar kami tentang topik yang indah, yakni tetap menyanyikan harapan di tengah kekacauan atau kesulitan hidup. Terima kasih Tuhan, pengajaran yang indah dari Mazmur 12 ayat 1 sampai ayat 8 dari hamba-Mu Daud. Itu merupakan doa dan permohonan, memohon pertolongan dari Tuhan di tengah kekacauan. Biar di tengah-tengah kekacauan, kesulitan, kehidupan saat ini, kami mohon pertolongan Tuhan untuk menolong kami, berikan jalan keluar dan kelepasan. Biar kami telah kehilangan orang-orang setia dan jujur, tetapi kami tahu Tuhan dapat memulihkan itu semua. Oleh karena itu, kami tidak mencari pertolongan dari yang lain. Kami mencari pertolongan dari yang Tuhan saja, yaitu Allah kami, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal, dapat menolong kami, merubah itu semua menjadi hal yang baik. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, jika mereka sedang dalam keadaan lemah, mereka putus asa, mereka yang kehilangan kesetiaan, kejujuran, kiranya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sempurnakan mereka, Tuhan ampuni mereka, nyatakan kuat kuasa untuk menolong mereka. Mungkin mereka yang sakit, mereka yang punya kelemahan tubuh, baik kaki yang lemah, tangan yang lemah, mata yang tidak melihat dengan jelas, kesakitan, penyakit dalam organ tubuh mereka, penyakit di jantung, di paru-paru, di usus, di lambung, di ginjal, penyakit batu ginjal, batu empedu, penyakit demam berdarah, penyakit di prostat, di saluran kemih, penyakit di pankreas, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit di usus, penyakit di lambung, penyakit dalam nama apa saja. Kami perintahkan, hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, engkau keluar dari tubuh kami. Kami umat yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah ditebus oleh kuasa darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kami yang percaya sudah disembuhkan, kami yang percaya sudah sehat kembali, sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit penyakit, engkau keluar, tinggalkan tubuh kami. Tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Kudus. Dari engkau pergi, kami hancurkan segala sakit penyakit. Pergi.
kami telah sembuh, kami telah dipulihkan, kami bisa berdiri, kami bisa berjalan dengan leluasa, kami sehat, kami kuat, kami dipulihkan oleh kuasa dari Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, mungkin di ujung perceraian, mungkin suami telah meninggalkan istri, istri telah meninggalkan suami, orang tua pergi meninggalkan anak-anak, anak-anak pergi meninggalkan orang tua. Kiranya Tuhan tolong pulihkan kembali keluarga Kristen. Biar keluarga Kristen bersatu padu, suami kembali kepada istri, istri kembali kepada suami, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, dan keluarga Kristen boleh bergandeng tangan, beribadah ke rumah Tuhan, ke gereja, ke bait Allah yang kudus, memuji bersama-sama, memuji menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan keluarga Kristen bersama-sama bergandeng tangan menjadi saksi Kristus, membawa garam dan terang dunia, membawa shalom bagi dunia, menjadi berkat bagi dunia lewat lingkungan keluarga mereka, lingkungan mereka, tempat mereka tinggal, lingkungan pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Banyak orang melihat keluarga Kristen yang beriman kepada Kristus, dan orang boleh percaya Kristus kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa ini, pemimpin baik presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinet, anggota Polri dan TNI, pemimpin dalam instansi manapun. Kiranya Tuhan tolong biar mereka dapat memimpin rakyat pada bangsa Indonesia ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang boleh beriman, bertakwa, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bangsa ini akan diselamatkan, dan bangsa ini akan diberkati. Sandangnya, pangannya diberkati, lautannya diberkati, daratannya diberkati, tambang, perikanannya diberkati, udaranya diberkati. Bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia kepada 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Biarlah kiranya Tuhan tolong, Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai ke pelosok manapun yang ada dalam dunia ini. Biar setiap orang yang terpencil dimanapun mendengar nama Yesus, nama Yesus disampaikan, dikumandangkan, diproklamirkan, agar setiap orang boleh mendengar dan percaya. Lutut mereka bertelut, lidah mereka, mulut mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan dan siap bersama dengan kami umat yang percaya kepada Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dan di sorga kami bersama dengan para malaikat, orang-orang kudus di sorga, memuji, menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang kami kenal, kami sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Neraka kosong, neraka hanya tinggal tempat iblis, setan, para pengikutnya, para malaikatnya, dan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Akhirnya hamba berdoa bagi ketentraman, keamanan dunia, bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan pertikaian. Ada permusuhan, ada kejahatan, Tuhan hentikan semua itu. Biar curahkan roh kedamaian, roh sukacita, damai sejahtera, sinar kemuliaan surgawi boleh dicurahkan bagi bangsa-bangsa, negara-negara, agar semua negara-negara, bangsa-bangsa aman, bersatu padu, menyembah Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bangsa-bangsa, negara-negara diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aman, tentram, dan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta, gereja-gereja Tuhan dari denominasi apa saja, yang penting percaya kepada Kristus. Itulah saudara kami. Kami berdoa biar Tuhan memberkati gereja Tuhan, para pemimpin gereja, gembala-gembala jemaat, para pendeta diberkati oleh Tuhan. Umat Allah semuanya diberkati oleh Tuhan. Gembala-gembala diberkati, jemaat Tuhan diberkati, dan semua boleh menikmati berkat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berkata, walaupun di tengah kesulitan kami tetap percaya kepada Allah yang sanggup menolong kami. Kami masih punya Tuhan yang sanggup menolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya juga hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah penginjilan, sekolah-sekolah Alkitab dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkati, khususnya STTRM
di mana hamba-Mu sebagai salah satu seorang dosen tetap di sana. Kiranya Tuhan memberkati STTRM, sistem kurikulumnya Tuhan memberkati, sistem organisasinya Tuhan memberkati, para pemimpinnya Tuhan berkati, para stafnya Tuhan berkati, para dosennya Tuhan berkati, para mahasiswanya S1, S2, S3 Tuhan berkati. Biar semua para mahasiswa, para murid di sana boleh diajar tentang nama Yesus, tentang sikap Yesus, tentang karakter Kristus, dan produk yang keluar dari STTRM menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan produk-produknya boleh menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat bagi dunia, membawa salam bagi dunia. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, STTRM diberkati oleh Kristus, makin jaya, makin berhasil, makin bertumbuh. Banyak orang boleh belajar di STTRM. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua yang mendengarkan siaran program ini, kami butuh kasih, penyertaan, berkat, dan anugerah Tuhan. Kami butuh kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kami, menyertai, melindungi kami. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita sekalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis, pekerjaan, keluarga kita, studi kita, pelayanan kita, dan apapun yang kita kerjakan. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terima, kami pegang berkat Tuhan menjadi milik kami, diberikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.